Saya yang saya hormati Bapak Ibu, Bapak Didi, yang saya hormati Bapak Anak Kesatkan, Ibu Setiana, Bapak Ibu yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya bersyukur dulu bahwa program ini terlaksana. Ada 3C dalam setiap hal yang kita kerjakan. Pertama ada concern, kedua ada komitmen, ketiga ada continuity. Yang kami harapkan adalah program ini punya continuity-nya ke depannya. Berikutnya kalau menyangkut masalah orang tua, ini mungkin yang terberat dari baik ini, yaitu bertanggung jawab. Di mana yang bertanggung jawab itu sebetulnya adalah orang tua. Kenapa? Karena sampai remaja, bahagian otak kita ini ya belum berkembang sepenuhnya, sambungannya ke depan ke prefrontal cortex yang membuat seseorang mampu berpikir, memilih dan mengambil keputusan yang baik untuk dan atas nama dirinya. Ini baru berkembang pada usia 25 tahun. Jadi pertama sekali untuk bisa menjadi orang tua yang baik, satu harus punya ilmu. Pertama ilmu tadi bahwa anak ini memang tidak bisa menjadi direktur bagi dirinya sendiri, jadi orang tua lah yang menjadi direktur. Nah di sini tantangan yang paling berat udah muncul. Kenapa? Karena dari segi ilmu perkembangan anaknya aja kita juga nggak ngerti. Kemudian kita tidak siap jadi orang tua, kita mesti akui termasuk yang ngomong ini. Ya. Yang ketiga adalah ini bicara tentang teknologi. Yang kita ini yang orang tua adalah imigran ke dunia ini. Yang penghuni aslinya adalah anak-anak kita. Jadi terentang jarak yang tidak bisa diukur dengan kilometer antara Mas AB saja yang masih muda, seukuran anak saya paling sulung dengan cucu saya, ya kan Mas? Terima kasih. Ya. Apalagi nenek-nenek, ya kan? Dan yang lebih tua dari itu. Dan di atas segala-galanya yang perlu kita sadari untuk berkomunikasi dengan orang tua Indonesia, untuk bisa mendidik atau mengarahkan anak mereka dalam internet baik, ya, maupun mencakap, adalah 60% orang tua Indonesia itu lulus dan tidak lulus SD. Yang hebat aja kayak Mas Adi nggak bisa, apalagi yang di seluruh Indonesia itu. Jadi oleh sebab itu pertama harus ada ilmu. Ini soalnya waktu itu cuma 5 menit. Yang kedua jadi toladan. Sekarang bagaimana menjadi toladan ibu-ibu muda yang dengan Gen Y itu kalau menyuapin anaknya dia begini, tekan dia, ya, jadi semuanya. Lalu kemudian dia nggak kerja, baguslah ya mau mendidik anaknya. Ternyata pagi ini banyak sekali masuk surat ke saya bilang, aduh ibu, bagaimana kita bisnis online, maksudnya kita tuh supaya kita bisa berada di rumah bersama anak kita, tapi ya bu ternyata aduh menyita waktu, jadi anaknya dikasih gadget supaya ibunya bisa bacakan juga, ya kan? Jadi ini yang harus dirubah adalah paradigma cara berpikir yang didasarkan kepada kesadaran, ya, kesadaran. Kita semua dapat anak yang sempurna, otaknya dikasih Allah. Kita harus hati-hati. Jangan memulangkannya dalam keadaan bonyok otaknya oleh karena pornografi yang bisa diakses anak yang muncul dengan sendirinya itu. Makanya ada baik ini, makanya ada ini cakap, karena dia bisa bikin otak rusak di bagian fungsi mulia otak yang membuat mungkin anak kita jadi pelaku atau jadi korban, tapi berperilaku lebih buruk daripada binatang seperti yang kita dengar beberapa saat ini. Jadi orang tua harus membuat kebijakan. Coba bagaimana kita sekarang membantu orang yang nggak melek internet itu untuk mampu membuat kebijakan, ya, sehingga dia bisa mengarahkan anaknya, tapi juga menjadi sahabat dalam penggunaan untuk bisa mengarahkan anaknya, menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya dalam saat dia melihat. Apabila dia terpapar, kalau di Amerika disebut crash and tell, ya, kalau kamu terpapar bilang. Nah itu untuk mengajarkan orang untuk crash and tell aja udah setengah mati. Ya, dan untuk mengajarkan orang tua, mengajarkan kepada anaknya bahwa ambil segelas air putih, isi separuh gelas, teteskan 2 sendok air lain yang udah dicampur sama kopi, ditetesin di depan anaknya. Kira-kira air yang bening ini berubah apa enggak?
Kalau dia berubah, gini loh nak, tercemarnya otakmu kalau kamu melihat yang tidak patut. Yang tidak patut itu pun harus didefinisikan lagi. Jadi dia juga harus mengambil keputusan. Ya, kapan dia anaknya boleh, kapan tidak, membuat aturan, dan yang paling penting menanamkan nilai-nilai agama dalam internet. Bapak Ibu, izinkan saya kalau Bapak Ibu berbeda agama sama saya, tapi saya juga tahu ini dari teman saya Kristen di Amerika. Di dalam Islam pendek saja. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada mukmin untuk menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Jadi katakan pada mukmin ataupun mukminat untuk menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Zalika azkarakum, karena itu lebih suci bagimu. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah itu maha kuasa, dia maha tahu sayang. Ada ayah apa nggak ada ayah, nak ada mama atau nggak ada mama, nak Allah tahu apa yang kamu enggak. Tolong tahan pandanganmu ya nak, dan jaga kemaluanmu. Karena nak, hasil penelitian otak menunjukkan apabila pandangan tidak ditahan, otak rusak pada fungsi mulia otak, kemaluan tidak bisa dikendalikan dan kelakuan nak jadi seperti binatang. Jadi nak, bagaimana ya kalau kamu otaknya rusak? Bagaimana ya sayang masa depanmu? Bagaimana ya nah hari tua ayah dan mama? Bagaimana kami mempertanggungjawabkan kamu buah hati ayah mama nak di mahkamah hisabnya Allah? Jadi saya terima kasih Pak Bin dan semua teman-teman saya dari Telkomsel. Semoga kita bisa continuity. Persoalan kita sudah sangat nggak ada kata-katanya sangat apa? Karena ini udah bukan. Akibatnya kita berlari-lari dan abai terlalu lama. Bukan menimbulkan kejahatan seksual, kebiadaban seksual. Kita sedang panen bencana kerusakan otak pada fungsi mulia otak yang membuat manusia bertingkah laku, berpikir seperti binatang. Sukses baik, sukses cakap, kita semua harus bekerja sama karena Allah untuk melindungi anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.